Halo guys, my name Khalid. Setelah kita berhasil menginstal Next.js dan kita sudah membuat program pertama kita dengan Next.js, gimana kalau sekarang kita belajar tentang atomic design? Yo, langsung saja. I hope you guys enjoy it. Yo, halo, what's up guys? Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Next.js. Tapi untuk saat ini, sebelum kita lebih jauh, kita akan memahami bagaimana menggunakan Atomic Design Pattern. Jadi Atomic Design Pattern sendiri adalah sebuah pattern yang didevelop oleh Brent Frost dan Dave Osland, yaitu sebuah metodologi di mana kita membuat sistem dengan menggabungkan 5 fundamental building blocks, yaitu adalah atom, and then molecule, organisme, template, dan pages. Nah, untuk atom sendiri itu adalah bagian terkecil dari sebuah sistem. Jadi kalau misal di front end ini adalah kita buat bagian terkecil dalam sebuah komponen blok. Misalnya ada label, kemudian ada input juga atau sebuah button. Jadi emang bagian paling kecil. Kalau di HTML kan ada tag, ada paragraf, ada button, ada tab. Kemudian ada ini label dan lain-lain kayak gitu. Jadi di atom ini adalah memang bagian paling kecil dari sebuah elemen yang akan kita buat. Nah, sebenarnya objektif kita adalah membuat desain yang seperti ini. Sebenarnya nggak cuma seperti ini juga sih, ada banyak desain yang samping seperti ini, dan kita akan mencoba untuk membuatnya. Tapi sebelum lebih jauh, kita akan coba implementasikan gimana cara buat atom. Which is, kalau misalnya kita lihat dari desain ini, maka atom adalah bagian terkecil dalam sebuah komponen. Yang di sini kita bisa lihat adalah button. Di sini ada button, di sini ada text. Jadi mungkin kita akan membuat atomic button dan atomic text. Yuk, gimana caranya mengimplementasikan di Next.js? Jadi pertama kalian buka dulu kode editor kalian, kemudian kalian buat satu folder baru namanya component with s. Don't forget about it because nanti akan ada banyak isinya di sini, jadi kita tambahkan S. Dan kita buat satu folder namanya atoms. Sorry, salah. Kita buat satu folder namanya atoms. Dan kita buat folder namanya molecules. Kemudian ada organisms. Ya. At least ada 3 folder ini sih untuk atomic design kita. Dan kita coba buat satu file baru di atom, namanya adalah text misal atau paragraph mungkin. Paragraph.js. Nah, di file paragraph ini dengan cara yang sama kita bisa gunakan export default function paragraph dan kita return misalnya seperti ini. Kita gunakan P untuk tagnya paragraf dan /p. Wait a minute. Ya, dan selanjutnya tinggal kita isi misal testing. Dan selanjutnya kita coba panggil dulu di file test.js ini. Caranya adalah dengan menggunakan import, misal paragraph from from sini. Jadi kita mundur satu and then components atom dan nama filenya paragraph. Kemudian kita panggil saja paragraph, save, dan kita coba tes di sini apakah sudah berhasil muncul testing. Nah, artinya kita sudah berhasil mengimport dari atom tadi. Kita sudah berhasil mengimport dari atom ini. Lalu gimana cara membuat atomic yang dimaksud itu? Gimana sih atomic yang dimaksud? Jadi kayak gini guys, di Next.js atau di React juga, karena Next.js kan dia basicnya React kan. Kita bisa memparsing sebuah value ke dalam view. Contohnya, aku mau ngeparsing namanya value atau udahlah value.
dan kita isi dengan testing misalnya atau calit misal. Kemudian di sini kita tinggal panggil value. Dan ini kita rubah value. Dan ketika kita tes, di sini dia akan berubah menjadi calit. Oh ya, aku lupa bilang sesuatu. Enaknya di Next.js adalah kita nggak perlu untuk nge-refresh gitu, kayak kita habis update terus kita refresh gitu. Kita nggak perlu karena di Next.js dia udah ada SSR yang fungsinya adalah otomatis nge-refresh sih, otomatis sinkron gitu. Jadi contohnya di sini aku ganti Lina misalnya, kemudian tak save, dan dia secara otomatis akan berubah kayak gitu. Ini adalah value-nya, karena di sini kita kan melewatkan value ke dalam sebuah value di sini, variable value, kemudian dipanggil. Nah, dengan begini kita sudah memiliki satu codingan yang sifatnya global, di mana tinggal kita rubah value-nya, maka dia juga akan berubah. And then maksudnya atomic itu di mana? Ya seperti ini. Contohnya kita bisa nambahin size untuk mengatur font size-nya. Misal kita isi 12 px. And then di sini kita bisa menambahkan size juga. Dan kalau misalnya kalian udah pernah main di HTML dan CSS, kalian akan tahu ada sintak namanya ada properties yang namanya style, yang fungsinya untuk memberikan inline CSS ya. Kita tinggal font size, and then kita bisa isi dengan size. Nah, jadinya kalau misal di sini kita isi 12 px, dia akan berubah. Kalau misal kita isi 24 px, contohnya kita save, dan dia juga akan berubah, atau font size-nya akan berubah. Dan di sini kita juga bisa tambahin color, misalnya kita isi color, kemudian kita juga bisa isi margin. Isinya margin, kemudian ada size, color, margin, padding mungkin. Oh enggak sih, padding nggak usah. Oh ini custom class name, class name. Kalian bisa isi custom class. Dan mungkin sementara ini dulu. Coba kita tambahin color, kita tambahin margin. Jadi sini ada margin, color, value, dan satunya adalah custom class. Dan kita save. Terus di sini kita bisa parsing value-nya. Contohnya aku mau bikin tulisan ini dia warnanya jadi merah. Jadi tinggal kita color red misalnya, dan save, dan dia berubah jadi warna merah. Color blue misalnya, save, dan dia akan berubah jadi biru. Seperti itu. Termasuk untuk ukuran, kemudian margin, kemudian tinggal kita parsing aja. Jadi kalau misal contohnya kita membuat sebuah title and then description misalnya, kita bisa dengan mudah menggunakan paragraf doang dengan atom yang udah kita buat ini. Contohnya kita buat ini sebagai nama list buah, atau inilah apple ini dia warnanya hitam, biarin warna hitam aja. And then kita bisa copy lagi di sini, dia size-nya 12 dan teksnya adalah lorem. Coba kita ambil dulu lorem. Enggak, jangan kayak gini. Kita nyari lorem ipsum aja. Nah, ini dia lorem ipsum. Coba kita bersama. Nah, kita coba copy aja ini. Dan masukkan ke sini. Dan ya, kalian sudah punya lorem ipsum yang kayak gini. What's that? Apa ini? Ada tanda. Oh, ini kita nggak perlu komen. Dan ya, kita sudah berhasil membuat kayak gini. Dan ini enaknya adalah kita hanya menggunakan sintak yang sama, jadi akan standar sih. Jadi dia bakal standar. Kemudian kita juga bisa atur, misal aku pengen ini marginnya agak ke atas, kita bisa masukkan margin, misal min 10 px, and then 0 px, 0 px, 0 px.
Save. Nah, dia naik ke atas, misal 20. Dan ya, kalian bisa masukin apapun apapun style yang di sini dan bisa kalian parsing juga. Misal aku mau ada wake-nya juga, misal wake. Koma, berarti di sini ditambahin font wake. And then di sini adalah wake, koma, save. Dan aku pengen ininya itu agak tebel. Wake misal 700 mungkin. Dan ya, dia akan jadi tebel. Jadi apapun kebutuhannya kalian tinggal gunakan atom-atom ini saja. Ya, kurasa sampai di situ cara membuat atom text kan, juga bisa mencobanya untuk membuat atomic button dan sebagainya. Atau nanti kita cobalah buat atomic button di video selanjutnya. Yuk, kurasa sampai di situ. Like video ini jika kalian suka, pertimbangkan buat subscribe. My name is Khalid dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.